Nah, terus di saat verifikasi administrasi, jikala ada keraguan di dalam dokumen itu, boleh melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen itu. Di tahun kemarin sempat nggak Pak seperti itu Pak? Kalau kemarin itu kan ada sebagian yang mungkin dirasa ini ya Pak? Ya. Dirasa kurang meyakinkan atau bagaimana gitu aja. Ya, misalkan ini ya ini kan mungkin ada rame-rame ijazah lah. Nah, itu ada baru ini. Perannya apa toh? Iya. Kadang kan wah sudah diverifikasi KPU, diawasi Bawaslu gitu lah. Jadi padahal di dalam verifikasi dokumen-dokumen itu bahwa di KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana itu kan cuman verifikasi, klarifikasi ke instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Dewangga Cahya Kusuma, staf Bawaslu Kabupaten Boyolali. Di tengah kesibukan Bawaslu Boyolali, kami menghadirkan podcast Bawaslu Boyolali di tahun ini. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya tentang kesibukan Bawaslu pada pemilu serentak 2024 kemarin itu apa saja. Pada kesempatan kali ini, podcast ini akan membahas satu tema yang menarik ya Pak Lili. Iya, di acara podcast ini, yaitu pengawasan pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir di depan saya narasumber Bapak Lili Wahyu Caturwibowo, Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Boyolali. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Dewangga, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik selalu. Semoga Mas Dewangga juga baik-baik selalu. Amin. Pak, gini kan, karena saya kan juga mengikuti kegiatan penyelenggaraan pemilu nggih. Iya. Ada Bawaslu, ada KPU, ada peserta pemilu kemarin yang telah dilaksanakan itu kan. Nah, ini kita patut kita apresiasi kinerja selama penyelenggaraan pemilu kemarin ya Pak, yang telah dilakukan kemarin, yang terbilang sukses dan berintegritas. Nah sahabat Bawaslu, tema kita hari ini cukup menarik ya Pak Lili, yaitu calonmu adalah masa depanmu, gitu ya Pak Lili. Jadi Pak Lili, saya mau bertanya, di suatu penyelenggaraan pemilu kan ada suatu tahapan dan jadwalnya ya Pak, penyelenggaraan. Tapi di sini saya hanya ingin mengupas pada tahapan pencalonan anggota DPRD di kabupaten saja nih Pak. Ya karena memang waktunya terbatas ya Mas. Jadi memang kita ambil tema-tema itu yang nanti bisa dikupas menarik per tahapan gitu. Oh gitu. Saya ingin tanya Pak, di tahapan pencalonan itu Pak, kan ada beberapa subtahapan ya Pak. Itu urutannya apa saja sih Pak subtahapan itu Pak? Oh ya, terima kasih Mas Dewangga. Jadi di tahapan pencalonan itu kan kalau secara regulasi itu kan diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023. Nah, itu ada perubahan sedikit di dalam PKPU 4 tahun 2024. Nah, itu kan di situ tahapan-tahapan pencalonan itu sangat detail. Sangat detail, dan untuk kita sebagai di Bawaslu itu kan perannya sebagai pengawas. Itu ada regulasinya, itu diatur di regulasi nomor berapa ya Mas? Itu tadi ada di regulasi nomor 8 tahun 2023. Itu pengawasan tentang pencalonan. Di Perbawaslu 8 ya Pak. Nah, jadi peran di dalam pencalonan itu kan di dalam penyelenggara itu kan ada dua, baik KPU dan Bawaslu. Nah, kalau peran di KPU itu kan sebagai pelaksana tahapan-tahapan itu, sebagai pelaksana teknisnya. Tetapi kalau di Bawaslu itu kan kita di Bawaslu perannya kan memastikan, mengawasi bahwa tahapan-tahapan itu bisa berjalan baik, lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh PKPU itu sendiri. Jadi ada beberapa tahapan di dalam pencalonan itu. Nah, yang pertama yaitu ada pengajuan bakal calon. Nah,
itu ada 4 tahapan, subtahapan yang besar. Nah, itu ada pengajuan bakal calon. Lah, jadi pengajuan bakal calon itu kan ada subtahapan lagi. Ada persiapan pengajuan bakal calon dan pelaksanaan pengajuan bakal calon. Itu. Nah, terus selanjutnya ada verifikasi administrasi. Itu. Terus ada penyusunan daftar calon sementara, dan yang terakhir ada penyusunan daftar calon tetap. Oh, berarti cukup panjang juga ya Pak ya, dalam tahapan pencalonan itu ada beberapa subtahapan ya Pak. Nah, untuk menjadi calon anggota DPR Pak, kan juga harus memenuhi persyaratan ya Pak pastinya, yang telah tadi yang sudah jenengan utarakan, yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ya Pak. Untuk syarat-syarat mencalonkan sebagai anggota DPR itu apa saja Pak? Nah, kita masuk dalam pengajuan bakal calon ya Mas. Tadi ada persiapan, ada pelaksanaannya. Nah, di dalam pencalonan itu sendiri ada 2 hal yang sangat penting. Syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, jadi ada syarat pencalonan itu sendiri dan ada syarat calon. Nah, kalau syarat pencalonan itu kan mekanisme yang mengatur tentang bagaimana pencalonan itu sendiri. Nah, kalau di sini kan pencalonan tentang DPR, DPRD provinsi dan DPR itu. Itu kan peserta pemilunya itu kan partai politik. Jadi syarat pencalonannya itu kan harus melalui partai politik. Itu salah satunya. Yang kedua ada yang namanya keterwakilan perempuan minimal 30%. Itu contoh syarat pencalonan. Nah, kalau syarat calon itu kan sesuatu hal yang melekat di dalam si calon itu sendiri. Nah, itu ada 2 hal itu. Kalau syarat-syarat bakal calonnya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Mas. Ini kaitannya dengan syarat-syarat. Kalau pencalonan jelas bahwa pesertanya itu partai politik. Partai politik itu kan tergantung dapilnya, jumlah dapilnya. Berarti di dalam pencalonan itu kan ada, misalkan kemarin di pelaksanaan di Kabupaten Boyolali, itu kan total dapil itu kan ada 5, dan seluruh maksimal calon itu kan ada 50 kursi, ditetapkan 50 kursi DPRD Kabupaten Boyolali. Nah, jadi masing-masing partai politik itu berhak mengajukan bakal calonnya itu juga maksimal senilai kursi tadi sebanyak 50 gitu. Terus di situ ada syarat lagi minimal 30% perempuan. Jadi kalau misalkan 50 berarti kan 30%-nya itu ya kira-kira 20 sampai 30 mungkin ya Pak ya, atau 15 sampai 20. Lah, tetapi ada catatan lagi bahwa kalau misalkan 30% perempuan itu kan di dalam aturan itu misalkan calonnya 3, misalkan 3. 3 itu kan harus satunya perempuan. Gitu. Berarti kan 30 lebih itu. Kalau misalkan cuma 3, tetapi kalau 10 itu minimal 3. Tetapi kalau hanya 3 yo wajibnya 1. Lah, tetapi kalau misalkan ada bilangan pembagi, misalkan calonnya itu 9 atau 8, lah dibagi 30%-nya itu berapa? Kalau desimalnya itu di bawah 50, di bawah 50 itu pembulatannya ke bawah. Itu sahabat-sahabat Bawaslu semua. Jadi kenapa penting? Kenapa penting dalam pencalonan ini di dalam perlu kami sampaikan bahwa tadi temanya calonmu adalah masa depanmu. Nah, bahwa jelas bahwa sahabat-sahabat Bawaslu atau khususnya masyarakat Boyolali semua, saya pengen bahwa di pencalonan ini juga sebagai evaluasi pelaksanaan ini kan setelah tahapan kemarin yang sudah kita lalui dengan berjalan baik, untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, syukur-syukur
nanti bahwa sahabat-sahabat Bawaslu semua kalau misalkan pengen menjadi anggota dewan yang nanti periode 2029 sampai 2034 lah, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Nah, itu syarat pencalonan dan ada syarat calon. Jadi syarat pencalonan tadi harus melalui partai politik. Kalau tidak melalui partai politik itu tidak bisa. Kalau pencalonan DPR, tetapi kalau pencalonan presiden itu kan juga gabungan partai politik. Kalau yang ditetapkan itu kan kalau kemarin kan 20%, tapi ada perubahan. Nah, tetapi kalau calon wali kota dan bupati itu kan ada calon independen. Nah, itu nanti akan kita bahas di lain waktu ya, lain waktu itu. Nah, ini episode sangat menarik ya, ini gitu. Kita fokuskan ke DPRD kabupaten dulu ya, Pak ya. Berikutnya kita akan bahas itu tadi kan sudah dijelaskan syarat pencalonan. Nah, sekarang adalah syarat calon. Nah, ini sangat penting karena nanti sahabat-sahabat Bawaslu misalkan nanti yang sekarang berminat 5 tahun lagi atau 4 tahun ke depan pengen menjadi calon legislatif khususnya anggota DPRD Kabupaten Boyolali mulai siap-siap. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, ya, telah berumur 21 tahun. Oh iya, mohon maaf Pak, saya potong dulu ya Pak. Iya. 21 tahun itu yang bagaimana Pak? Maksudnya waktu mendaftar harus sudah 21 tahun atau 21 tahun setelah ditetapkan menjadi calon itu? Oh ya, terima kasih Mas Dewangga. Jadi telah berumur 21 tahun, itu kan tahapannya, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa tahapan pencalonan itu mulai dari pengajuan bakal calon, yang terakhir itu kan penetapan DCT. Iya. Nah, pasti nanti tahapan-tahapan itu akan ditetapkan oleh pelaksana teknis, lalu nanti oleh KPU RI. Nah, di situ tahapan DCT nanti ditetapkan di tanggal berapa? Nah, 21 tahun itu saat penetapan DCT. Oh gitu. Nah, jadi sahabat Bawaslu kira-kira bisa berhitung. Kalau sekarang masih umur 18 tahun, lah nanti kan di saat 3 tahun atau 4 tahun lagi kan berarti sudah memenuhi. Lah itu bisa siap-siap. Berarti 21 tahun setelah ditetapkan menjadi DCT ya. DCT saat DCT, iya gitu. Nah, yang kedua terus syaratnya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dimaksud gimana itu Pak? Bertakwa kepada Tuhan itu Pak? Nah, jelas bahwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di negara itu kan negara kita, negara Indonesia yang kita cinta ini, itu kan negara yang berasaskan Pancasila. Yang pertama yaitu ada yang namanya ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia itu kan pasti berketuhanan. Berarti percaya pada Tuhan dan itu mempunyai agama. Maksudnya kepercayaan juga Pak. Nah, itu buktinya. Memang kalau agama itu kan aturannya atau pedomannya kan masing-masing. Tetapi itu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu surat pernyataan. Biasanya kalau syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan cukup pernyataan bermaterai 10.000 gitu, Mas Dewangga. Gitu. Terus lanjut Pak, syarat apa lagi sih Pak yang perlu dilengkapi itu ini Pak? Nah, yang ketiga yaitu bertempat tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh gitu. Berarti misal saya Pak, saya domisili kan di Boyolali ya Pak. Iya. Saya mau daftar di Semarang atau mungkin di Pekalongan atau di mana bisa ya Pak itu? Boleh. Boleh ya. Gitu. Boleh. Yang penting tadi kan pengajuan di saat pencalonan, itu harus diajukan di satu dapil, di satu partai. Oh gitu. Jadi tidak boleh misalkan nanti di Boyolali mendaftar, nanti di Salatiga juga ikut daftar, itu tidak boleh. Berarti harus satu tujuan yang jelas satu itu tujuan ya, yang jelas di tempat salah satu di seluruh Republik Indonesia itu boleh, asalkan cuman satu, tidak boleh nanti di wilayah lain itu juga ikut mendaftar, tidak boleh gitu. Siap. Terus syarat yang selanjutnya yang keempat yaitu dapat berbicara, membaca atau menulis dalam bahasa Indonesia. Wah, kalau itu pasti ya Pak ya. Pasti. Jelas ya itu ya. Nah, Lah, tapi ada yang bertanya Mas. Iya. Misalkan ini disabilitas.
Nah, Iya, kadang orang awam itu wah disabilitas apa mampu gitu. Iya, iya, iya. Nah, di dalam pelaksanaan ini aturannya itu boleh Iya. selama itu juga ada syarat-syarat yang dianggap mampu, itu. gitu. Iya, iya. Nah, nanti ada verifikasinya juga. Oh gitu, tetap verifikasi ya Pak. Iya, Iya. iya, iya. Terus lanjut lagi ya Mas, Iya, iya. itu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, nanti sederajat SMA. Itu negeri maupun swasta bisa ya Pak ya? Bisa, Bisa aja. itu menjadi syarat umum. Jadi sebenarnya menjadi calon DPR itu tidak harus berpendidikan tinggi, Oh gitu. Iya, iya. minimal SMA SMA, saja boleh. Tetapi kalau misalkan pengen di dalam nanti DCT atau DCS-nya itu ditampilkan gelar, ya berarti harus melampirkan Ijazah terakhir ya Pak. ijazah terakhir gitu. Tetapi kalau misalkan untuk lolos saja ya cukup ijazah SMA bisa, SMA ya. saja Iya. bisa gitu. Iya, iya. Itu lanjut sahabat-sahabat lanjut. Bawaslu. Ada lagi mungkin Pak syarat yang lainnya? Oh ada Mas, ini banyak syaratnya. Wah, banyak, ya. Ini makanya ini penting kita kupas yang nanti itu sebagai referensi sahabat-sahabat Bawaslu jikalau nanti pengen menjadi calon-calon legislatif. Nah, kenapa tadi calon masa depanmu? Nah itu, karena memang calon yang kita pilih nanti ke depan itu kan sebagai penentu kebijakan. Iya, iya Pak. Penentu kebijakan yang pasti harus melalui bibit-bibit yang baik. Iya, iya. Dengan bibit-bibit yang baik, insya Allah menjadi nanti buahnya juga baik. Berarti sebagai penentu kebijakan yang terbaik lah dari yang baik semua itu. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu setia pada Pancasila, itu jelas. Jelas Jelas itu ya, Pak. syaratnya cuman Itu juga nanti syarat apa Pak? Surat pernyataan juga. iya, cuma cukup surat pernyataan aja. Oh, iya, iya. Nah, ini yang sangat menarik bahwa ada syarat selanjutnya yang kadang berat ini. Apa itu Pak? Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukuman tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oh gitu. Berarti kalau diancamnya di bawah 5 tahun masih bisa ya Pak? Masih bisa. Iya. Tetapi kalau ancaman 5 tahun itu misalkan ancaman, Iya. meskipun putusannya cuman 1 atau 2 tahun mungkin. 1 atau 2 tahun itu tetap tidak boleh. Oh gitu. Nah, Iya, gitu. iya. Berdasarkan ancamannya ya Ya. Pak. Iya, iya. Dan itu pun boleh mendaftarkan kan setelah 5 tahun. Misalkan gitu. ancaman 5 tahun. Iya. Kita atau si narapidana itu misalkan selesai. Iya. Selesai di tanggal, misalkan ini di hari ini tanggal 28 G. Mei ya. G. Nah, berarti 28 Mei 2025. 25. Berarti nanti boleh mendaftarnya Selang 5 tahun selang 5 lagi. tahun lagi. Berarti 28 Mei 2030. Berarti nanti di tahun 2029 itu belum Belum bisa. boleh. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Dan ada syarat lagi kalau misalkan nanti banyak ya, mendaftar. Pak, ya? Kalau narapidana itu kan memang harus misalkan bekas narapidana, dia harus misalkan pernyataan di dalam surat kabar, oh saya pernah menjadi narapidana, bahwa itu sebagai bentuk kejujuran biar masyarakat biar oh calon narapidana itu berarti ya kalau misalkan itu baik sekarang sudah baik ya nggak apa-apa kalau masyarakat Udah nanti memilih juga nggak apa-apa itu. Gitu, iya. Ada syarat itu. Terus selanjutnya ada syarat sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Gitu. Kalau itu harus tes kesehatan. Kesehatan ya. Ya, Gitu, iya. gitu. Berarti itu nanti dilampirkan pada saat waktu itu ya Pak ya. Iya. Mendaftar itu ya. Iya. Gitu, iya. Terus ada bersedia bekerja penuh waktu. Gitu. Nah, bekerja penuh waktu itu kan makanya nanti di syarat selanjutnya itu harus mengundurkan diri dari jabatan apa itu syarat selanjutnya. Oh gitu, itu berarti mencakup di syarat-syarat berikutnya itu Iya, Pak, ya, gitu. itu. Iya. Nah, ini syarat selanjutnya ya Mas ini. Iya, iya, Pak. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI
direksi, komisaris, dewan pengawas, dan lain-lainnya. Berarti itu kalau cuti tidak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, harus mengundurkan ya? diri. Gitu. Itu berkaitan dengan syarat sebelumnya. Iya. Gitu. Terus itu juga bersedia tidak berpraktek sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT) yang kita biasa sebut. Nah, karena kalau misalkan nanti jadi DPR, kalau dia masih berpraktek itu, takutnya masih ada kepentingan-kepentingan. Dan yang jelas mungkin mengganggu ya Pak ya, waktu kerja mungkin ya Pak ya, bisa pengaruh juga ya itu. Iya, karena ya kalau pendapatannya DPR saya yakin masyarakat sudah tahu lah kira-kira kenapa harus profesional, harus sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lama ya diharapkan bisa fokus benar-benar menjadi sebagai pelayan masyarakat, sebagai aspiratornya masyarakat dalam hal untuk perbaikan-perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Memang tujuannya seperti itu. Mungkin masih ada syarat lagi tuh Pak atau sudah cukup itu? Ada Mas, masih banyak ini, ada berapa poin ya itu? 17-an gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat yaitu tidak merangkap jabatan. Nah, ini sama seperti tadi. Tidak merangkap jabatan. Terus ada menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Jadi kalau misalkan kita pengen menjadi calon legislatif anggota DPR partai A, ya harus berarti anggota parpol itu ber-KTA ya yang jelas. Iya, tidak boleh misalkan ini menjadi A, dia terdaftar di partai B. Nah, itu kemarin ada pengalaman di Boyolali. Wah, gimana itu Pak? Itu kan ada bahwa kemarin ada salah satu calon legislatif yang masih menjabat. Iya. Itu terdaftar jadinya pada saat kemarin. Iya. Itu kan dari partai A, misalkan partai A. Tetapi di periode 2024-2029 ini dia mau mencalonkan menjadi partai B. Oh gitu. Berarti itu nanti juga harus melampirkan surat pengunduran diri mungkin ya Pak? Iya. Gitu. Dan benar-benar dikeluarkan oleh dari partai A itu. Gitu. Dan dia juga harus mundur sebagai dewannya juga. Gitu, ya Pak. Karena otomatis kan peserta tadi kita bahas bahwa peserta pemilu itu kan partai politik. Otomatis yang duduk-duduk menjadi dewan itu kan yang mengajukan partai politik. Iya. Kalau dia pengen pindah partai ya berarti kan harus mengundurkan diri dari partai sebelumnya. Nah, gitu. Itu kenapa harus menjadi anggota partai politik. Terus dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan. Oh gitu, berarti nggak boleh di DPRD provinsi, di RI itu juga tidak boleh Pak, satu aja. Dan di satu dapil tidak boleh mendaftar. Di Boyolali misalnya ada 5 dapil, di dapil 1 mendaftar, di dapil 5 mendaftar itu juga tidak boleh, harus satu. Meskipun tadi syaratnya seluruh warga negara dimanapun boleh mendaftar. Nah Pak Lili, tadi di awal kan sempat dijelaskan ya, ada beberapa subtahapan ya di dalam tahapan itu, mulai dari pengajuan hingga nanti penetapan daftar calon tetap. Iya. Di sini saya ingin ini Pak mengupas lebih detail terkait mungkin diverifikasi administrasinya Pak. Apa sih fokusnya Bawaslu itu pada saat verminnya itu Pak? Oh ya. Terima kasih Mas Demangga. Kaitannya dengan kita lanjut di tahapan selanjutnya ya, yaitu verifikasi administrasi. Lah, yang pasti bahwa tadi kan ada syarat-syarat pencalonan dan syarat-syarat calon ya. Di dalam tahapan verifikasi ini itu bertujuan untuk memastikan keseluruhan dokumen persyaratan administrasi itu terpenuhi. Yang pertama tujuan dari verifikasi administrasi. Yang kedua, itu keabsahan dan kebenarannya. Begitu, berarti kita Bawaslu cek dulu kelengkapannya, setelah dinyatakan lengkap berarti baru diverifikasi absennya gitu ya Pak. Yang dicek apa aja itu Pak? Yang dicek ya berarti kan tadi kan
ada pengajuan dokumen-dokumen pencalonannya dari parpolnya tadi, bahwa mungkin bahwa yang diajukan itu sesuai namanya, alamatnya, ataukah benar-benar calonnya itu warga negara Indonesia atau tidak lah, itu kan berkaitan pencalonan. Dan maksimal misalnya 50 dari misalkan partai itu kan maksimal 50 kursi ya, pengajuannya apakah 50, kalau 50 lebih kan tidak boleh, tetapi kalau kurang dari 50 boleh lah. Terus syarat bakal calon juga, bakal calon kan ada banyak tadi. Lah itu semua dicek. Termasuk ijazah, KTP ya Pak. Wah, otomatis. Surat pernyataan itu juga ya. Waduh, lumayan ya Pak. Nah, terus di saat verifikasi administrasi, jikala ada keraguan di dalam dokumen itu, boleh melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen itu. Di tahun kemarin sempat nggak Pak seperti itu Pak? Kalau kemarin itu kan ada sebagian yang mungkin dirasa ini ya Pak? Ya. Dirasa kurang meyakinkan atau bagaimana gitu aja. Misalkan ini ya ini kan mungkin ada rame-rame ijazah lah. Itu ada baru ini. Perannya apa toh? Kadang kan wah sudah diverifikasi KPU, diawasi Bawaslu gitu lah. Jadi padahal di dalam verifikasi dokumen-dokumen itu bahwa di KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana itu kan cuman verifikasi, klarifikasi ke instansi. Oh gitu. Nanti outputnya apa itu Pak? Outputnya ya tergantung dari jawaban yang instansi mengeluarkan. Berarti nanti keluar masalah keaslian, kalau kebenaran dan keaslian itu ya wewenangnya instansi yang mengeluarkan. Jadi tidak perannya KPU dan Bawaslu Bawaslu itu wah ini menyatakan asli atau tidak, itu bukan ranahnya. Itu kan cuman memastikan bahwa kita misalkan ke instansi pendidikan yang mengeluarkan ijazah itu, misalkan di sini SMA 1, apakah calon ini itu benar-benar lulusan dari SMA 1? Lah kalau pernyataan dari instansi yang berwenang mengeluarkan contoh SMA 1 Boyolali itu, oh ya ini menyatakan lulusan dari SMA 1, ya udah itu selesai. Berarti cuman kebenaran itu aja. Oh gitu. Berarti memang seketat itu ya Pak ya, kalau di dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilu serentak kemarin ya. Dokumen administrasinya pun sampai dipastikan sedetail itu ya Pak. Setelah melakukan verifikasi administrasi Pak, masih ada subtahapan penyusunan DCS Pak. Apakah Bawaslu juga masih tetap mengawasi itu Pak? Oh jelas, bahwa tahapan utuh pencalonan itu kan mulai dari tadi pencalonan, dari bakal calon, pengajuan berkas sampai DCT itu kita awasi. Salah satunya di dalam DCS itu kan memastikan bahwa tadi nomor urut, partai, dapil, dan foto itu sudah sesuai dengan usulan. Oh gitu, berarti takutnya nanti yang awalnya mungkin daftar di dapil 1 apakah nanti bisa geser kan gitu ya Pak? Cuma memastikan itu ya, sama fotonya sudah sesuai atau masuk di partai mana aja. Gitu. Tetapi di situ itu kan di dalam DCS itu kan masih bisa ada perubahan atau pergantian, itu kan masih bisa. Misalkan ada calon yang meninggal dunia. Oh gitu. Nah, itu kan masih boleh. Kesempatannya di pintu ini ya Pak? Iya, diganti. Nah, padahal sistem sekarang kalau kemarin yang kita lalui di Kabupaten Boyolali kan semuanya itu kan by system. Salah satu sistemnya itu kan ada yang namanya silon. Oh gitu. Sistem pencalonannya itu kalau aplikasinya atau anunya kan ada di berarti silonnya. Melakukan itu pengawasan dalam dua bentuk ya Pak? Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung ya? Langsung berarti kita ke KPU, dan yang secara tidak langsungnya melalui akses silon itu. Oh gitu. Pak. Nah, jadi di dalam administrasi dan secara keseluruhan ini kalau peran Bawaslu yang pertama yaitu bahwa kesesuaian KPU melaksanakan tahapan-tahapan itu yang kita awasi. Berarti tahapan itu kan peran kita kan pengawasan, bahwa peran Bawaslu itu secara garis besarnya kan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Nah, berarti kalau misalkan kita awasi dulu, awasi lah. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang itu perlu ada, misalkan menghindari kejadian-kejadian yang mungkin nanti ada pelanggaran hukum, itu kan harus ada pencegahannya. Tetapi kalau misalkan dalam kita sudah mengawasi, sudah ada pencegahan, tetapi tetap yang diawasi baik peserta pemilu atau pelaksana pemilu ada hal-hal yang
dirasa tidak sesuai peraturan. tidak sesuai peraturan, ya kita ada ranah penindakan. Oh gitu. Waduh. Itu nanti akan kita bahas lain waktu. Penindakan kan di penanganan pelanggaran. Iya, gitu, Pak, siap. Gitu. Iya, Pak, rangkaian subtahapan ini kan ternyata panjang sekali. Iya. Pak. Masih ada DCT, Pak. Iya. DCT juga masih apakah seperti sama dengan DCS diawasi seperti itu, Pak? Iya, yang diharapkan bahwa DCT itu kan penyusunan dan penetapan. Jadi yang diharapkan nanti itu tidak ada kendala bahwa di penetapan DCT itu ya di dalam DCS sudah clear, tidak ada perubahan-perubahan. Lah nanti di DCT-nya juga sama. Ditetapkan gitu. Jadi tahapan pencalonan ini kan berarti bisa dibilang tahapan yang sangat krusial juga ya, Pak ya. Sangat-sangat itu karena memang calon itu kan sebagai bibit. Kalau bibitnya baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik yang diharapkan. Makanya penting ini kita bahas kaitannya pencalonan secara detail. Bahwa pencalonan di dalam pemilu itu kan banyak itu. Nanti akan kita bahas di kupas lain waktu mungkin, Mas. Iya Pak JJ. Kerawanan-kerawanan potensi pelanggaran pun juga banyak dan kemungkinan ada ya, Pak ya. Gitu. Jadi ini Pak Lili, spesifikasinya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada tahapan pencalonan ini apa sih, Pak? Oh ya, makasih Mas Dewangga. Bahwa memang beda ya peran dari KPU sama Bawaslu ya. Kalau KPU kan sebagai pelaksana, tetapi kalau di Bawaslu ini itu kan di dalam pengawasan tahapan pencalonan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengawasi itu kesesuaian KPU dalam tahapan pencalonan, itu prinsip-prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabilitas, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Nah, berarti kan memastikan dalam tahapan pencalonan itu sesuai tadi beberapa prinsip tadi. Yang pertama, memastikan itu. Selanjutnya yaitu poin-poin krusial yang perlu diawasi. Yang kedua yaitu kepatuhan KPU, partai politik, peserta pemilu, atau bakal calon dalam melaksanakan tahapan-tahapan pencalonan. Nah, bahwa kita tahu bahwa pencalonan itu kan sangat panjang. Itu dimulai dari sosialisasi itu kan bulan April tahun 2023 kemarin. Nah, terus pencalonannya itu kan baru mulai Mei. Pendaftarannya itu ya, Pak? Pendaftaran Mei dan ditetapkan itu 4 November. Nah, itu kepatuhannya itu dalam pelaksana baik partai politik peserta dan bakal calon itu kepatuhannya seperti apa? Ya, itu kita awasi oleh dalam Bawaslu. Tahapan pencalonan itu pun sudah memakan waktu 8 bulan ya, Iya, Pak? itu cukup panjang ya, Pak. Panjang banget. Terus tahap-tahap krusial selanjutnya yaitu memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan. Itu yang dimaksud gimana itu? Transparansi itu ya mulai dari sosialisasi, tahapan-tahapan itu kan benar-benar transparan, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Gitu. Terus selanjutnya yaitu di dalam verifikasi administrasi, tadi kan banyak administrasi yang harus diverifikasi, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Nah, berarti tahapan-tahapan verifikasinya kan ada aturan-aturan juga. Termasuk tadi ya Pak, terkait keabsahan dan lainnya itu ya Pak. Iya, terus apakah ada hal-hal yang harus, misalkan ada dokumen-dokumen yang tidak harus di go public, itu ya juga harus ada etika-etika bahwa tidak semua dokumen itu kan bisa dipublish juga. Itu kan ada aturannya. Terus ada kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masukan dan tanggapan. Berarti memastikan dalam pengawasan Bawaslu itu terhadap pelaksana, masyarakat diberikan hak sepenuhnya atau terbuka di dalam mengawasi calon-calonnya ini. Karena masyarakat kan itu kan sebagai pemilih. Berarti kan di dalam pengawasan pencalonan jika dia juga punya hak di dalam menentukan calonnya itu, apakah itu ya itu tadi misalkan ada calon yang narapidana, itu kan kalau misalkan KPU kan belum tentu tahu, mungkin ada informasi-informasi dari masyarakat. KPU itu tidak boleh menutup ruang untuk masyarakat untuk mungkin melaporkan ya. Oh jelas mungkin itu. Masyarakat tahu hal ini gitu ya. Ya, karena tadi memang kembali dari
tema tadi calonmu adalah masa depanmu, makanya masa depan untuk masyarakat. Sebelum menjadi calon ya berarti masyarakat diberikan hak sepenuhnya untuk bisa memberi masukan terhadap calon yang akan dipilihnya. Itu. Terus ada kemudahan partai politik dalam menyampaikan pencermatan di dalam DCS dan rancangan DCT. Jangan sampai nanti setelah penetapan partai politik masih kok beda dari yang saya ajukan. Misalkan pertama saya mengajukan nama A. Nah kok muncul malah jadi B atau C gitu. Lah, itu perlu dihindari. Jadi memastikan kemudahan partai politik atau peserta pemilu di dalam menyampaikan hasil pencermatannya. Jangan sampai nanti si penyelenggara malah banyak menutupi atau hal-hal itu. Makanya penting kita peran Bawaslu dalam pelaksanaan itu. Dan yang terakhir itu tindak lanjut terhadap masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, jadi memastikan Bawaslu itu misalkan ada tanggapan masyarakat, itu benar-benar harus ditindaklanjuti, tetapi sesuai dengan aturan. Misalkan masukannya itu tidak sesuai berarti tidak perlu ditindaklanjuti, tetapi kalau sesuai dengan kenyataan lapangan, ada verifikasi lapangan, ternyata tanggapan dan masukan masyarakat itu benar harus ditindaklanjuti. Itu Mas. Iya Pak, berarti memang sangat panjang ya, dan Bawaslu itu sendiri juga fokus pengawasan itu ternyata juga banyak banget. Iya Pak, penyelenggaraan pemilu serentak kemarin 2024 kan memang teknis pelaksanaannya kan di KPU ya Pak. Iya. Tapi Bawaslu itu kan juga punya beban tersendiri ya. Iya. Beban moral ya, karena selaku pengawas menjamin apa yang sudah dilakukan KPU sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, yang nantinya harapan masyarakat kan pasti jelas ya Pak. Outputnya itu adalah pemilu yang berintegritas kan. Ya Pak Lili, mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Ya, jadi ini sekalian closing statement ya Mas. Boleh. Jadi terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, khususnya yang ada di Kabupaten Boyolali. Memang sangat menarik untuk di pembahasan di podcast hari ini berkaitan dengan pencalonan DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Boyolali. Bahwa penting bahwa sahabat-sahabat Bawaslu semua, misalkan nanti itu di tahun 2029 sahabat-sahabat Bawaslu semua pengen menjadi anggota dewan, lah itulah hari ini kita bahas berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan dan syarat-syarat calon. Nah, bagaimana syarat-syaratnya tadi sudah dikupas semua, bahwa intinya saya berpesan bahwa kalau itu bibit-bibit itu baik, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Pada intinya itu. Kalau syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang itu nanti bisa dilalui, bisa terpenuhi secara baik, hasilnya juga akan baik. Itu closing dari statement dari saya Mas Dewangga. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu semua yang menyaksikan. Semoga bermanfaat ya Pak. Iya, semoga bermanfaat dari pembahasan di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Lili, anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya dalam acara podcast ini. Ternyata cukup panjang juga tahapan pada tahapan pencalonan anggota DPRD ya Pak pada pemilu kemarin. Sahabat Bawaslu, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam awas.